Siung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Selamat datang di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Kalau suka silahkan di subscribe atau di like atau di komen kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Velni. Dia mengatakan bahwa apakah triangulasi itu apakah triangulasi itu satu-satunya teknik yang biasa digunakan untuk uji keabsahan data kualitatif? Atau kalau nggak salah tadi pertanyaannya, apakah kualitatif itu harus menggunakan triangulasi? Jawabannya tidak. Teknik uji keabsahan data itu banyak, berdasarkan memang ahlinya masing-masing. Memang yang paling banyak digunakan itu adalah menggunakan teknik triangulasi. Karena memang Creswell mengarah ke sana, kemudian kalau di Indonesia kan buku-buku Sugiono sering digunakan. Aduh, sebentar ya. Oke, dilanjutkan. Sorry tadi ada mahasiswa saya yang harus berangkat PPL ke Muko-Muko. Jadi mereka pamitan dulu karena perjalanannya sekitar 8 jam. Ini PPL mahasiswa. Sampai mana tadi ya? Triangulasi data apakah satu-satunya metode untuk uji keabsahan data di kualitatif? Jawabannya tidak. Sebenarnya banyak metode uji keabsahan data yang lain. Itu triangulasi itu karena banyak saja yang digunakan. Prinsip mahasiswa itu kan kalau kakak tingkatnya gunakan itu mereka kan gunakan semua. Kalau sepemahaman saya itu setidaknya ada 3 metode yang bisa digunakan untuk uji keabsahan data. 3 metode ini bisa saja digunakan oleh si peneliti nantinya secara bergantian, itu boleh saja. Atau menggunakan triangulasi juga boleh. Tidak menggunakan triangulasi, tidak menggunakan dependabilitas, menggunakan validitas konstruk, itu juga boleh. Tergantung si peneliti, tergantung juga data yang ingin dibuktikan. Nah, ini nanti juga berpengaruh kepada pertanyaan ketika seorang peneliti hanya menemukan satu informan saja. Kan nggak bisa secara triangulasi itu. Nah, caranya gimana? Itu bisa menggunakan dependabilitas. Jadi, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, nanti saya cantumkan di deskripsi, triangulasi itu nanti dia ada bagiannya. Triangulasi itu adalah sebuah teknik uji keabsahan data yang tujuannya meng-cross-check sebuah data. Misalnya saya selalu mengibaratkan ketika ini ada segitiga, ini di sini ada data. Dia mencoba untuk meng-cross-check A, B, dan C. Nah, itu kalau seandainya menggunakan triangulasi. Jadi, bukan si A saja yang mengatakan bahwa di tengah-tengah ini ada data, tapi si B, si C juga menggunakan. Kalau seperti itu, namanya triangulasi sumber. Jadi, menggunakan teknik wawancara, tapi dari 3 sumber atau 3 informan yang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya misalnya informannya cuma 1, kemudian ditambahkan ada data fotonya, nah, kemudian ada observasinya misalnya, berarti ini sudah triangulasi menggunakan teknik triangulasi teknik namanya. Penjelasan ini itu ada di Creswell, ada kalau kalian mau referensinya, di Prof Sugiono juga ada. Di peneliti lain saya pikir juga ada, di Denzin ada, Denzin Lincoln juga ada. Kalau seandainya misalnya informannya cuma 1, misalnya informan cuma 1, kemudian nggak ada data lain, kalau seandainya si peneliti itu mengetahui bahwa memang data itu benar dan sesuai dengan apa yang diyakini asumsi oleh penelitinya, misalnya penelitinya ada 3 orang, peneliti meyakini bahwa memang datanya seharusnya seperti itu misalnya. Kalau memang seperti itu, berarti namanya triangulasi peneliti. Misalnya di sini ada wawancara 1, di sini ada peneliti 1, di sini ada peneliti 2. Begitu juga dengan teori. Ketika wawancara cuma 1 atau wawancaranya sudah ada 2 orang informan, kemudian apa yang disampaikan itu memang sudah sesuai dengan teori, bisa di cross check menggunakan teori. Artinya adalah triangulasi teori. Intinya apa? Triangulasi teori ini mencoba mengakses atau menguji keabsahan data menggunakan banyak sumber. Bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan dokumentasi, bisa menggunakan
peneliti bisa menggunakan teori. Itu yang pertama, yang paling banyak digunakan. Yang kedua, itu menggunakan validitas konstruk namanya. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, ini ada di bukunya Robert Kayin. Biasanya orang-orang studi kasus ini menggunakan. Di Robert Kayin ada, ketik saja di Shopee itu, studi kasus Robert Kayin, itu akan muncul. Validitas konstruk namanya. Jadi ketika kalian sudah melakukan analisis data, kemudian datanya mungkin sudah kalian tampilkan juga petikan-petikan wawancara ataupun wawancara tidak langsung, kalimat-kalimat tidak langsung yang kalian jelaskan di bagian hasil, subbab bab hasil. Kemudian kalian minta informan untuk membaca ulang apa yang kalian tulis. Kalau kata informannya nanti, oh ya, apa yang yang kamu konstruk tentang penjelasan ini sudah sesuai dengan apa yang saya alami, sudah sesuai dengan apa yang saya ketahui. Itu namanya validitas konstruk. Nah, yang ketiga, uji teknik keabsahan data yang bisa kalian gunakan. Kalau seandainya kalian tidak mau menggunakan ini, kalian bisa menggunakan dependenbilitas. Ini ada dalam bukunya Brink. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Brink itu tulisannya apa dan penjelasannya bagaimana. Dependenbilitas menurut si Brink ini terdiri dari 3. Ada stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi. Ini biasanya digunakan untuk informan yang hanya beberapa orang. Bahkan ada 1 atau 2 informan. Kan sering ditanya tuh, Pak, kalau informannya cuma 1 atau 2 orang bagaimana? Bisa menggunakan dependenbilitas. Kalau seandainya datanya tidak ada yang lagi. Maksudnya apa? Pembagiannya ada 3 ini, stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi. Stabilitas dan konsistensi ini maksudnya ketika seorang peneliti itu bertanya kepada informan cuma 1 orang itu saja, informan nggak ada yang lain yang mengetahui. Nah, si peneliti ini nanti bertanya hal yang sama di waktu yang berbeda. Misalnya hari ini si si peneliti bertanya kepada informan tentang apa warna spidol yang waktu 3 bulan yang lalu yang terjatuh di bawah meja. Informan mengatakan merah. Kemudian esok harinya itu pertanyaan yang sama ditanyakan lagi. Apakah si informan menjawab dengan konsisten atau berbeda? Apakah jawabannya stabil, tetap sama, konsisten, atau berbeda? Nah, itu yang dimaksud dengan stabilitas dan konsistensi dalam dependenbilitas. Yang ketiga, ada namanya ekuivalensi. Dan ini harus diuji secara berbarengan ya untuk satu informan. Namanya ekuivalensi. Ekuivalensi ini maksudnya adalah ketika kalian mau bertanya tentang apakah spidol yang jatuh itu warnanya warna merah, tapi kalian menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jawabannya itu nanti diharapkan apakah dia akan menjawab juga tentang merah, spidol merah, atau yang lainnya. Di 3 hari berikutnya, setelah kalian bertanya itu, kalian bisa menjelaskan, Pak, spidol yang jatuh kemarin itu kira-kira warna putih ya, Pak? Dia bisa saja mengiyakan, berarti kan tidak ekuivalensi dan tidak stabil. Tapi kalau dia mengatakan, oh bukan putih mas, itu warna merah, sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu bisa jadi disebut yang stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi. Jadi maksud ekuivalensi itu adalah pertanyaannya sebenarnya intinya sama tapi menggunakan bahasa yang berbeda untuk melihat apakah jawabannya tetap sama atau berubah-ubah. Ini biasanya digunakan bagi penelitian yang informannya 1 atau 2 atau 3 orang. Kalian kan biasa bertanya seperti itu. Kalau menggunakan triangle C nanti kesulitan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi Felny dan teman-teman yang lain bahwa uji keabsahan dalam penelitian kualitatif itu tidak hanya 1 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.